Assalamualaikum adik-adik, bersama lagi dengan saya Amalia Rahman. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 8 SMP di bab 2, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Sebelumnya kita perhatikan video berikut ini. Nah, di video ini ada beberapa ekor kuda sedang menarik sebuah pedati yang di dalamnya terdapat beberapa orang. Sedangkan di video berikutnya, yaitu ada seseorang sedang mendorong suatu troli di sebuah supermarket perbelanjaan. Nah, kedua kegiatan tersebut merupakan arti dari gaya, yaitu sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu perubahan gerak pada benda. Oke, untuk lebih jelasnya tentang gaya dan hukum Newton, mari kita simak video berikut ini. Secara sederhana, gaya diartikan sebagai sebuah tarikan atau dorongan. Sedangkan dalam fisika, gaya merupakan interaksi yang menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak benda karena adanya suatu percepatan. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, berubah posisi, berubah kecepatan, dan berubah arah. Simbol dari gaya adalah F besar atau singkatan dari force dengan satuan Newton. Nah, satuan ini diambil dari ilmuwan yang menemukan tentang gaya, yaitu Sir Isaac Newton. Berdasarkan persentuhan dengan benda, gaya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, gaya sentuh, yaitu gaya yang timbul karena persentuhan benda secara langsung. Artinya ada kontak fisik dengan kita. Contohnya yaitu gaya gesek, gaya pegas, dan gaya otot. Sedangkan yang kedua adalah gaya tak sentuh, yaitu gaya yang terjadi antara dua benda yang tidak bersentuhan atau tidak ada kontak fisik. Contohnya yaitu gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Selanjutnya kita bahas tentang resultan gaya, yaitu keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam suatu sistem. Resultan gaya merupakan besaran vektor, artinya memiliki nilai dan arah. Arah dari resultan gaya adalah dari sebuah gaya yang nilainya lebih besar dari gaya yang lain. Dalam matematika dapat dituliskan bahwa R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sama dengan Fn. Artinya resultan gaya di sini merupakan penjumlahan dari seluruh gaya yang ada. N di sini adalah banyaknya gaya yang bekerja pada suatu sistem. Karena resultan gaya memiliki arah, maka untuk lebih mudahnya tanda operasi matematika positif dan negatif ditunjukkan sebagai arah gaya yang bekerja. Misal, pada suatu sistem, F1 mengarah ke kanan dan F2 mengarah ke kiri. Maka F1 bernilai positif, sedangkan F2 bernilai negatif. Gaya yang bekerja pada suatu sistem memiliki arah yang bervariasi. Ada yang searah, ada yang berlawanan, tegak lurus, dan seimbang. Nah, untuk resultan gaya searah terjadi jika dua gaya atau lebih bekerja pada suatu benda yang memiliki arah yang sama atau segaris. Maka rumus resultan gaya adalah R sama dengan F1 ditambah F2. Jadi untuk gaya searah kita tinggal menjumlahkan dari gaya yang bekerja pada benda tersebut. Karena gaya dari F1 dan F2 adalah saling menguatkan. Sedangkan yang kedua, untuk resultan gaya berlawanan terjadi jika ada dua atau lebih gaya bekerja pada suatu benda dengan arah yang berlawanan. Artinya gaya tersebut akan saling melemahkan. Nah, rumus dari resultan gaya yang berlawanan yaitu R sama dengan F1 dikurangi F2. Sedangkan yang ketiga adalah resultan gaya tegak lurus. Hal ini berlaku ketika dua gaya atau lebih memiliki arah tegak lurus. Maka kita akan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R sama dengan
akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Sedangkan yang terakhir yaitu resultan gaya seimbang terjadi ketika gaya saling berlawanan dan memiliki nilai yang sama. Jadi resultan gaya bernilai 0 karena F1 dan F2 memiliki nilai yang sama. Misal gayanya berjumlah 20 Newton, maka 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Untuk resultan gaya seimbang, maka menyebabkan benda tersebut bisa tidak bergerak atau dalam keadaan statis, atau bisa juga dalam keadaan dinamis, artinya benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh soal, sebuah balok dikenai beberapa gaya seperti gambar di samping. Pertanyaannya, hitunglah resultan gaya yang bekerja pada balok. Kita perhatikan pada gambar tersebut ada 4 gaya yang bekerja pada benda, di mana pada 4 gaya tersebut yaitu terbagi dari sumbu X atau di garis horizontal dan juga sumbu Y di garis vertikal. Kita selesaikan terlebih dahulu pada sumbu X atau garis horizontal. Di situ ada 2 gaya yang bekerja yaitu 8 Newton dan 20 Newton. Karena kedua gaya adalah saling berlawanan, maka Fx adalah resultannya 20 Newton dikurangi 8 Newton. Hasilnya 12 Newton ke arah timur. Sedangkan untuk sumbu Y atau di garis vertikal juga ada 2 gaya yang bekerja secara berlawanan, yaitu 19 Newton dan 14 Newton. Maka Fy resultannya adalah 19 Newton dikurangi 14 Newton. Hasilnya adalah 5 Newton ke arah utara. Kita sudah menemukan Fx sama dengan 12 Newton dan Fy sama dengan 5 Newton. Nah, karena kedua gaya ini adalah saling tegak lurus, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Jangan lupa diakar ya. Maka akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar dari 144 ditambah 25. Maka hasilnya adalah akar 169. Akar dari 169 adalah 13 Newton. Maka resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut sebesar 13 Newton. Selanjutnya kita bahas 2 jenis gaya, yaitu gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena gesekan permukaan dari 2 benda atau lebih. Ada 2 jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis disimbolkan dengan Fs dan gaya gesek kinetis disimbolkan dengan huruf Fk. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan diam atau hampir bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Arah dari gaya gesek dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut berlawanan, sehingga F besar dikurangi Fk. Tanda negatif di sini menandakan arah dari gaya yang bekerja dan gaya gesek adalah berlawanan. Nah, maka rumus daripada gaya gesek adalah F dikurangi Fk sama dengan M dikali A. F adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, Fk adalah gaya gesek kinetis dengan satuan Newton, M adalah massa satuan kilogram, dan A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon persegi. Keadaan permukaan benda yang bergesekan mempengaruhi nilai gaya gesek, baik gaya gesek statis maupun gaya gesek kinetis. Semakin kasar permukaan benda, maka makin besar gaya gesek yang ditimbulkan. Sebaliknya, semakin halus permukaan benda, maka makin kecil gaya gesek yang ditimbulkan. Contoh pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yaitu sepatu pemain sepak bola dibuat adanya tonjolan-tonjolan atau pul pada bagian bawah sol sepatu. Nah, di sini bertujuan untuk memperbesar gaya gesek supaya pemain tidak terjatuh karena licin saat bersentuhan dengan rumput. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah ban motor dibuat permukaannya kasar supaya tidak terjatuh saat ada di jalan aspal sehingga tidak licin. Jenis gaya yang kedua yang akan kita bahas adalah gaya berat, yaitu gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda bermassa.
Gaya berat merupakan besaran vektor dan dirumuskan sebagai berikut, yaitu W kecil sama dengan M dikali G. W adalah berat benda dengan satuan Newton, sedangkan M adalah massa benda satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon persegi. Perlu diingat, G nilainya bisa 9,8 atau 10. Nah, biasanya orang awam mengira bahwa berat itu satuannya kilogram, padahal berat itu merupakan besaran vektor dengan satuan Newton, sedangkan kilogram adalah satuan dari massa. Contoh soal pertama, berat tubuh Nindi sebesar 441 Newton. Diketahui percepatan gravitasi di bumi 9,8 meter per sekon persegi. Berapakah massa tubuh Nindi? Nah, untuk mencari massa, maka W dibagi dengan gravitasi. 441 dibagi 9,8, maka hasilnya adalah 45 kg. Contoh soal yang kedua, Rafila bermain parasut dan bergerak dari tebing satu ke tebing yang lain. Diketahui massa total Rafila dan parasut yang digunakan sebesar 80 kg. Gaya tarik ke bawah yang dihasilkan parasut sebesar 175 Newton, dan jika percepatan parasut sebesar 1,25 meter per sekon persegi, berapakah gaya gesek antara parasut dan udara? Nah, kita cek terlebih dahulu. Diketahui massa M 80 kg, F 175 Newton, dan A 1,25 meter per sekon persegi. Maka kita masukkan ke dalam rumus, F dikurangi FK sama dengan M dikali A. 175 dikurangi FK sama dengan 80 dikali 1,25. 175 dikurangi FK sama dengan 100. Maka min FK sama dengan 100 dikurangi 175. Min FK sama dengan min 175. Kita kalikan negatif, maka hasilnya FK sama dengan 75 Newton. Oke, semoga video ini bermanfaat dan kalian paham tentang gaya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk hukum Newton kita akan membahasnya di video-video berikutnya. Jangan lupa terus saksikan video pembelajaran lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.